Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, khususnya para pengamal zikir nafas sadar Allah. Umumnya sahabat-sahabat Kang Darman di desa yang setia mengikuti channel Kang Darman di desa ini. Sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi perihal tentang amalan yang menjadikan kita adalah wali Allah dan perlu kita ketahui. Karena dahulu para ulama sufi mengamalkan zikir nafas untuk pembersihan rohani, manakala para ahli tenaga dalam mengamalkan pernapasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya sehingga dapat melakukan perkara dengan kekuatan jasadnya. Namun kaum sufi menamakannya sebagai nasmat, yaitu gabungan antara ruh, jasmani dan rohani. Kalangan sufi atau para ulama sufi menamakan zikir nafas adalah sebagai lentera penggerak semua sistem rohani dan jasmani. Dan zikir nafas adalah merupakan ibu dari segala zikir yang mempunyai banyak keistimewaan, yaitu mampu membersihkan segala kotoran dalam diri atau di dalam rohani kita. Nah, karena itu kita harus sadar dan menyadari bahwa napaslah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup yang disebut dengan manusia. Bermula dari napas itu yang menghidupkan kita semua, ya. Maka kurang etis jika kita melalaikan berzikir kepada Allah dengan menyadari turun naik napas kita dan diaktifasi oleh asma Allah, yaitu Hu Allah. Sahabat Kang Darman Desa dan para pengamal zikir napas sadar Allah dimanapun berada, sudah menjadi golibnya manusia akan menolak sesuatu yang tidak tercapai oleh akal dan ilmunya. Meskipun jalan paling baik adalah jika mendiamkan diri atau khalwat, tawakuf, maka di samping belajar untuk memahami ketuhanan, justru kedudukan sistem batin dan spiritual ini bergerak dengan kuasa kudrat yang mutlak dan hanya dapat dilihat dengan mata hati atau mata batin dengan kesadaran. Karena basiroh oleh mereka yang telah hidup kesadarannya secara zahir dan batin. Tanpa ilmu kesadaran, memang hati ini adalah wilayah jasad. Namun dengan kesadaran akan terbuka dan hidup serta tidak akan memperhatikan keajaiban-keajaiban. Itulah salah satu orang-orang yang berspiritual dengan metode zikir nafas. Mereka itu tidak mementingkan kegaiban atau karomah atau apa, enggak. Tapi tujuan mereka adalah lurus kepada Allah. Maka daripada itu,
jika kita mengamalkan zikir nafas sehingga aktif kesadaran kita, yaitu jiwa, dan jiwa inilah yang akan menyaksikan dalam perjalanan rohani kita, karena pada hakikatnya manusia itu fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan jiwa. Sahabat Kang Darman Desa, khususnya para jamaah zikir nafas sadar Allah, umumnya sahabat-sahabat Kang Darman setia mengikuti channel ini. Marilah kita sama-sama untuk belajar mendekatkan diri takorub dengan metode zikir nafas. Nah, jika kita ingin menjadi wali Allah, maka amalkan zikir nafas untuk mengaktifkan kesadaran kita. Setelah sadar, pasti akan menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Setelah menyaksikan Allah, maka dia adalah wali Allah dan siap untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Dan amalan inilah salah satunya tanda-tanda wali Allah, yaitu amanah dan mengikuti tanda-tandanya yang akan menjadi satu perintah kepadanya. Dan perintah itu lillah, karena Allah. Ya. Maka disebut dengan konsep ATP, karena di dalam mengamalkan metode zikir nafas, kita itu tidak hanya duduk diam berzikir, tapi kita harus bergerak. Sudah digambarkan atau dicerminkan dengan nafas yang keluar masuk ini, bergerak tanpa henti, tanpa awal, tanpa akhir, tapi nafas selalu mengikuti pergerakannya sesuai Allah yang menggerakkan. Maka dengan kesadaran kita harus menjalankan segala perintah Allah tanpa membangkang, tanpa memilah. Nah, kalau di DNSA yang disebut dengan amanah tanda perintah, itu yang harus kita lakukan, karena amanah tanda perintah ini adalah suatu konsep wali Allah menjalankan perintah karena Allah. Karena konsep ini yang disebut dengan takwa, maka orang-orang yang bertakwa itu selalu menjalankan perintah Allah tanpa pamrih dan menjalankan perintah Allah sesuai dengan tandanya. Tidak sekonyong-konyong kita melaksanakan atau menunaikan perintah Allah itu tanpa tanda. Contoh, ketika suara azan berkumandang, itu adalah tanda. Berarti ada perintah di balik itu, yaitu untuk melaksanakan sholat. Nah, amanahnya apa? Amanahnya jasa. Karena kita makhluk Tuhan yang harus beribadah dan menghadap kepada Tuhan. Dan ibadah itu banyak macam. Tapi yang lebih konkret adalah amanah tanda perintah. Cukup sekian apa yang Kang Darman Desa sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.